Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Pak Presiden yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, saya merasa terhormat ini diberi kesempatan untuk berbicara sebagai pengantar diskusi kita, apalagi dalam rangka 81 tahun mengenang Indonesia merdeka, yang negara-negara yang belakangan merdekanya secara ekonomi banyak di antaranya lebih maju dari kita, yang 2 hari sebelum kita, yaitu tanggal 15 Agustus Korea Selatan merdeka, sudah jauh di atas kita, bahkan sekarang sudah jauh di atas ekonomi mantan penjajahnya Jepang. Itu Korea Selatan berhasilnya. Kita 81 tahun sudah banyak yang mengalami perbaikan, tapi belum rata-rata memuaskan, ya, sesuai dengan tingkat kuantitas bangsa kita sebagai bangsa nomor 4 penduduk terbesar, negeri muslim terbesar nomor 1, dan di Asia Tenggara negeri nomor 1, ya kan? Apalagi kalau dalam sistem demokrasi, menurut saya banyak orang menyebut Indonesia is the 3rd largest democracy in the world. Menurut saya bukan the 3rd, harusnya the 1st largest demokrasi. Kalau demokrasi kita lihat dari segi elektoral demokrasinya, maka presiden yang dipilih terbanyak dalam sejarah umat manusia oleh rakyatnya, 6 presiden terbanyak, 3 dari Indonesia. Nomor 1 Indonesia tahun 2024 Prabowo Subianto 97 juta, nomor 2 Jokowi 2019, tadinya nomor 5 SBY. Sesudah 2024 Vladimir Putin mendapat 85% dukungan rakyatnya, meski penduduknya lebih sedikit, dia menjadi nomor 5, SBY nomor 6. Maka dari 6 presiden sepanjang sejarah umat manusia dipilih paling banyak oleh rakyatnya itu, 3 diantaranya dari Indonesia. Karena itu saudara, Indonesia is the 1st largest demokrasi in the world, the 1st largest democracy in the Muslim countries. Tapi itu adalah kuantitasnya. Sedangkan kualitasnya, alhamdulillah, kualitas demokrasi kita turun menjadi nomor 59 rankingnya sekarang ini. Rule of law, ranking negara hukum, turun menjadi nomor ranking 64. Nah, itu kualitasnya. Maka masih panjang, ya, tanggung jawab kita semua untuk membangun kualitas bernegara. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya merasa bahagia nih, ya kan, menyertai gerakan oposisi. Ini ide yang tepat sekali, waktunya pas. Karena banyak orang yang tidak begitu suka dengan istilah. Sebenarnya tidak usah berdebat tentang istilah. Yang penting itu kan substansi yang kita maksudkan itu apa. Oposisi itu sunnatullah, saudara. Kalau dari kalangan PDIP, kita tidak beroposisi, tapi kita pengimbang. Nah, ini kan eufemisme, ya, memperhalus kata-kata. Ya biasalah orang Indonesia ini penuh sopan santun, mencari kata-kata yang ya lebih lembut, tapi kan maksudnya itu ya sama itu. Ya kan, pengimbang dan oposisi itu, ya kalau kata oposisi kan lebih gagah gitu daripada pengimbang. Walaupun nah, apalagi sekarang suara berbeda di ruang publik, ya Allah, banyak sekali, kompleks sekali. Maka ada seorang, ya kan, anak bangsa kita bernama Dr. Sukur Mandar.
menjadi presidennya. Itu luar biasa. Presiden Gerakan Oposisi Indonesia. Saya ucapkan selamat ya. Dan jangan main-main lagi, jangan seperti bercanda, bisa jadi benar ini. Karena suara yang berbeda di ruang publik kita, ya, itu kan makin luas. Tetapi negara melihatnya kecil ini, gitu loh. Dan nanti dicari-cari somebody to blame. Wah, ini ada yang menggerakkan, wah ini ada sponsor, ada yang membiayai, gitu loh. Saudara-saudara, sejak dari zaman Nabi Adam biasa itu. Kalau ada orang simpati, dia ngasih kotak, nasi kotak, ya itu kan. Nah kalau itu disebut sebagai antek asing semua, ya Allah bagaimana? Jadi ini alamiah. Oleh karena itu nanti tidak usah khawatir saudara, penggerak-gerakan oposisi ini nanti akan ada juga yang menuduh kayak itu. Biasa itu. Wah ini dibiayai George Soros. Wah ini dibiayai. Orang udah tua dia nggak tahu lagi urusan kita sini. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, mari kita alamiah aja melihat persoalan ya. Maka supaya untuk meyakinkan saudara-saudara, gerakan oposisi itu sunnatullah. Gerakan imbang mengimbangi dalam kehidupan itu sunnatullah, ya kan? Ini hukum alam, gitu. Nah, supaya yakin, saya kutip Al-Quran, surah Al-Baqarah 251. Walau la daqulun nasa ba'duhum bi ba'din la fasadatil ardh. Kalau tidak ada mencegah antara kelompok umat manusia, maka bumi akan hancur. Jadi Talut dan Jalut sengaja diciptakan oleh Allah saling bersih tegang supaya bumi jangan hancur. Bumi sebagai simbol kehidupan materialitas hancur kalau tidak ada saling mencegah. Bahkan surah Al-Hajj 40. Nanti bisa saudara baca ini. Walau la daqulun nasa ba'duhum bi ba'din lahud dimat sawami wa sholawatu wa mazat yuzkas fi hasmullahi katsir. Jika tidak saling mencegah golongan-golongan umat manusia, maka semua rumah ibadah disebut dalam Al-Quran. Satu sinagog, gereja, vihara, sinagog, masjid, tempat di mana nama Allah paling banyak disebut akan hancur juga. Maka ini bukan hanya masjid, simbol peradaban moral umat manusia hancur. Bumi hancur, simbol peradaban moral umat manusia hancur juga. Maka saudara, mencegah ya, saling pertentangan pertarungan antara ide-ide ini sesuatu yang alamiah diperlukan. Begitu loh saudara. Jangan biarkan cara berpikir kita itu hanya mengkritik. Apalagi kita ini penduduk 290 juta rakyat Indonesia ini dengan pluralitas dan kebinekaan yang tidak ada duanya di seluruh dunia, dari segi agama, dari segi etnis, dari segi bahasa. Maka bangsa paling beraneka ragam, makanya Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan resmi di Undang-Undang Dasar. Jadi saudara-saudara sekalian, tidak mungkin pikiran 297 juta manusia Indonesia itu diseragamkan hanya di jalan pikiran satu orang presiden. Sekarang kalau ada ide-ide, tunggu arahan. Kalau ada masukan-masukan, tunggu arahan. Seolah-olah hanya satu orang saja yang boleh berpikir di Indonesia. Lalu menjadi kebijakan mengalir dari atas ke bawah. Sedangkan 290 juta diseragamkan. Itu tidak alamiah.
tidak sunatullah. Nah karena itu saudara-saudara, gerakan pengimbang, gerakan oposisi ini fardu kifayah. Kalau saudara mau lebih yakin dari fardu ain ini perlu ini, ya kan? Ini perlu dikonsolidasikan karena ide-ide yang beraneka ragam, apalagi dunia medsos sekarang tidak terkendali. Saya dibanding Agustus sekarang dengan Agustus tahun yang lalu, saya ditanya, saya melihat gerakan Agustus tahun lalu dengan yang sekarang, ya kan, banyak orang takut nih, jangan-jangan Agustus 2024, 2025 kejadian lagi. Analisa intelijen kayak gitu. Nah, pas saya ditanya, enggak. Waktu 2025 itu unorganized. Kalau sekarang ini terorganisir, semua senam, semua BEM, semua organisasi ikut sekarang. Tahun lalu tidak ada yang ikut. Saya sendiri tanya Saganda, tanya Jumhur, nggak tahu Prof, ini kita nggak terlibat. BEM, senam nggak tahu. HMI, PII, terus organisasi pemuda yang KMP, nggak ada yang ngerti. Tiba-tiba ada. Itu ada anak staf ASEAN. Ibunya ketemu saya waktu saya jadi ketua Komisi Percepatan Reformasi Polisi. Ngeluh, anaknya diproses. Siapa namanya? Ponakan, Saras. Jadi ibunya ketemu sama saya. Wah, ini karena udah diproses sampai sini. Alhamdulillah, hakim memutus bersalah tapi tidak masuk penjara. Jadi orang tuanya senang. Tapi waktu saya tanya, ini kegiatan anak saudara ini, ponakan saudara ini apa? Apa dia pernah ormas? Ternyata enggak. Bukan aktivis, bukan senat, bukan HMI, PI atau apalagi GMN juga. Jadi ini betul-betul nurani kemanusiaan saja yang digerakkan oleh medsos. Nah rata-rata kayak gitu yang tahun lalu itu cepat sekali. Dan ditiru di 13 negara. Yang paling gawat di Nepal. Wah. Maka sekarang muncul lagi gerakan mau meniru Nepal. Ya. Karena Perdana Menterinya, Menteri Keuangannya diceburkan ke sungai. Perdana Menterinya. Nah, kalau tahun ini semua sudah diramal, direncanakan. Maka ini akan ada efek Oedipus dari ramalan, seperti diuraikan oleh Karl Popper. Efek Oedipus dari ramalan itu, begitu diramalkan akan kejadian lagi. Ini orang semua sudah siap. Sebagian akan mencegah, sebagian manas-manasi. Ini pada saatnya tidak akan terjadi. Nah sekarang saya rasa 17 Agustus kan nggak terjadi. Cuma kita tidak boleh anggap enteng. Ini perasaan umum 290 juta rakyat Indonesia ini, ya kan gitu. Dan kalau pikiran rakyat yang tidak mengerti masalah terus mengalami eskalasi, akan susah kita. Nah yang paling gawat lagi para ahli yang mengerti masalah. Ini gawat ini, ya kan, apalagi orang-orang yang sudah pengalaman di pemerintahan. Kayak saya keluar masuk istana itu kan, saya bilang ya Allah, ini cara kerja orang-orang ini, orang hebat, muda-muda, jadi wamen, jadi menteri, pinter-pinter, tapi nggak ngerti masalah. Itu kacau. Gitu loh. Itu kacau. Salah ini manajemennya, iya kan? Manajemennya ini tidak tepat. Ada ide yang bagus sekali, tapi harus diselesaikan hanya dalam 1 tahun dengan anggaran 350 triliun dan badannya baru didirikan. Nah bisa ini caranya. Harusnya dalam 10 tahun baru habis 340 triliun. Tapi karena ini mau cepat, apa yang terjadi? Ya sentralistis. Saya pun dapat 1 titik dapur di pondok pesantren saya. Saya tanya ketua yayasannya, saya ketua pembina,
nggak ngerti kami. Padahal ketua yayasan saya itu orang tua dari bupati, nggak ngerti dia. Ternyata pondok pesantren saya hanya jadi tempat grup dari Palembang datang membangun, ya kan? Jadi kayak sewa gitu. Lah ini tidak partisipatoris, nggak bisa betul. Tapi masuk akal karena dia mau cepat. 34 triliun dalam 1 bulan harus habis. Maka yang mengerjakan itu ya dari Jakarta, organisasi yang paling cepat bisa mengakomodasi dan membantu itu. Ya TNI sebelah kanan, orang ini sebelah kiri. Karena pasokannya udah lengkap. Kalau LSM, ormas, nah ini males-males, tidak bisa digerakkan cepat. Jadi dari segi manajemen agak kacau. Ditambah lagi komunikasi. Salah satu tugas pemimpin itu komunikator, enlightening communication. Jadi tugas pemimpin itu system building, kedua enlightening educating, dan yang ketiga role modeling. Jadi uswatul hasanah kayak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan imam. Imam dalam Quran itu adalah, dalam Islam itu kitab suci. Kitab suci Nabi Musa, kitab suci Nabi Isa, dan juga Quran itu dalam Al-Quran disebut imaman. Makanya doa kita, Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alhu lana imaman. Jadi iman itu adalah sistem nilai, sistem aturan. Nabi Muhammad uswatun hasanah. Maka semua pemimpin ini harus jadi role model dalam taat pada aturan, dalam sistem building, dan dalam komunikasi. Anda 1000 kali bicaranya bagus sekali, tapi 10 kali salah ngomong. Yang 1000 kali itu nggak kedengeran. Yang 10 kali salah ngomong ini yang diomongin di medsos. Keyaman lah, dasmu lah, gitu. Nge lah. Ini jadi komunikasi. Ini ada problem leadership. Nah karena itu saudara-saudara, baik sekali ini ada upaya oposisi untuk membuat ruang publik itu beraneka ragam pikiran dan ide-idenya. Jangan monolitik. Trennya begitu sekarang ini. Jadi saya ucapkan selamat pada saudara-saudara ya, membangun gerakan oposisi. Karena demokrasi itu pertama ya, bukan hanya 5 yearly politics. 5 yearly politik itu ada di TPS. Jadi kalau Anda jadi pejabat terpilih, saya sudah terpilih dapat mandat dari rakyat 58%. Suara yang berbeda saya nggak peduli. Jangan seperti itu. 5 yearly politik sudah selesai di TPS. Tapi kita sedang berurusan dengan day to day politics, politik hari-hari. Kalau 5 yearly politik itu udah selesai, itu berkaitan dengan elektoral demokrasi. Yang kedua, kepemimpinan bernegara itu juga bukan hanya sekedar pengambilan keputusan by majority rule. Demokrasi itu kan jumlah suara, siapa yang banyak dia yang memutuskan. Itu namanya formalistik demokrasi. Demokrasi yang lebih esensial bukan begitu. Demokrasi esensial itu di ruang publik ini ada musyawarah, saling mendengar, saling melihat perspektif orang lain, baru jadikan masukan sebagai public policy making. Jadi saudara ya, ada 3 hal menyebabkan orang berbeda pendapat. 1, sudut pandang. 2, informasi. 3, kepentingan. Kita ngaku aja lah, semua orang ini punya kepentingan. Gak usah munafik. Setiap orang, setiap keluarga, setiap kelompok golongan ada kepentingan kita masing-masing. Mudah-mudahan presiden gerakan oposisi, ya kan, kepentingannya besar, bukan kepentingan yang kecil. Maka kita harus menyadari semua kepentingan itu beda-beda. Tapi
kalau kita bermusyawarah, bertemu, saling mendengar, kita kan bisa melihat kepentingan lebih besar dan kepentingan lebih berjangka panjang. Insya Allah perbedaan bertemu. Dulu. Yang kedua, orang berbeda pendapat karena informasinya beda. Di ruang publik sekarang kira-kira 75% sampai 90% informasi ini kan hoax. Ada datanya benar tapi konteksnya berubah. Video lama diungkap lagi. Jadi ini adalah gejala umum di seluruh dunia gara-gara teknologi ICT ini. Nah, jadi ruang publik itu disebut post truth. Kata Dalemis kan, pasca kebenaran, kebenaran baru, bukan pasca kebenaran. Nah, tapi kalau kita bermusyawarah, berdebat bawa data, sumber datanya dicocokkan, ya insya Allah ketemu perbedaan pendapat. Nah, yang ketiga, yang ini lebih berat, ya perspektif, sudut pandang. Selalu Bapak Ibu, saudara-saudara, orang dalam kekuasaan beda melihat suatu fakta dengan orang di luar kekuasaan. Pejabat itu selalu optimis dia, tidak pernah pesimis. Sekaligus mau menunjukkan supaya mari kita bersatu, masa depan kita baik. Begitu ada yang ngomong masa depan curang. Ya kan? Padahal harus tahu gelas kosong separuh, gelas kosong berisi separuh. Itu sudah biasa dibicarakan dalam teori manajemen. Ya kan? Ada yang satu bilang gelas berisi separuh, ada yang satu bilang kosong separuh. Ini kan sudut pandang. Tidak mungkin orang dalam kekuasaan akan memahami suatu fakta informasi sama dengan orang di luar kekuasaan. Beda. Makanya yang si pidato pesimis itu biasanya calon pejabat dan mantan pejabat. Oh, pesimis. Tapi kalau orang yang sedang menjabat positif terus. Ya karena dia mau memberi, meyakinkan. Itu wajar. Nah, sekarang kalau bertemu, saling mendengar, saling melihat sudut pandang orang yang berbeda. Insya Allah ketemu. Makanya Pancasila, sila keempat itu musyawarah itu. Dan musyawarah di ruang publik itulah yang menentukan the quality of substantive demokrasi. Kalau hanya majority rule berdasarkan jumlah orang terbanyak, itu formalisme demokrasi. Nah, jadi kalau kita mau demokrasi Pancasila, bukan demokrasi formalistik prosedural, tapi demokrasi yang lebih esensial, substansial, ialah saling mendengar perspektif yang berbeda. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita membutuhkan kita. Indonesia sekarang membutuhkan gerakan oposisi. Sekaligus menyatukan, memberi optimisme bagi gerak-gerakan yang sporadis LSM dan mana-mana, bahwa gerakan oposisi itu ya kan. Tetapi tentu oposisi kita ini bukan mau menjatuhkan, tapi mengimbangi, beroposisi tentang ide-ide dan kebijakan-kebijakan. Mari kita bertengkar di ruang publik sekeras-kerasnya, getok-getok meja, tapi urusan ide, urusan kebijakan. Jangan ngurusi urusan-urusan pribadi. Bahasa kita pun bahasa ide. Kan banyak ini anak-anak mahasiswa zaman sekarang saking semangatnya Prabowo, Prabowo dan Subianto. Kalau gitu, ya pantas, jangan begitu dong. Kalau Zahra, Fatimah Zahra anak FKUI itu bagus itu. Kritis sekali, semua dijawabnya, termasuk Kodari. Wah, menghadapi. Jadi dia berpikir berbeda pendapat, bertengkar tentang ide, bertengkar tentang kebijakan. Gitu loh. Dan kita tidak bermaksud untuk menjatuhkan. Saya suka meyakinkan, misalnya saya pun jadi saya bilang, janganlah jadi menggerakkan people's power nanti berdarah-darah. Karena presiden kita ini tentara, dia ada pengalaman, jatuhnya
mertuanya tahun 98, maka dia akan hadapi. Bila perlu berdarah, biar sampai dia mati. Itu akan terjadi begitu. Apalagi saudara, kita sekarang sudah berbeda dengan sistem sebelum reformasi. Dulu kita kan menjatuhkan Pak Harto melalui demo. Lalu Pak Harto bolak-balik diyakinkan, ya kan? Termasuk terakhir pertemuan Pak Habibie tanggal 19 malam itu. Pak Habibie pulang dari Cenderawasih ketemu sama saya, mengeluh dia. Karena Pak Harto berpendapat kalau saya berhenti, ya dua-duanya harus berhenti, termasuk Habibie. Gitu. Jadi dia nggak mau berhenti. Baru besoknya tanggal 20 malam, sesudah Ginanjar dan sekian belas kabinet itu mengundurkan diri, waduh marah sekali Pak Harto. Akhirnya besok saya mengundurkan diri. Nah, jadi pengunduran diri karena tekanan massa, gitu kan. Tapi sekarang sesudah kita reformasi, ini ada peristiwa kedua, Gus Dur diberhentikan sebagai presiden, gitu kan? Melalui apa? Melalui forum MPR, jumlah suara. Nah, pada saat itu kita berdiskusi bahwa Gus Dur ini harus diberhentikan, harus melalui proses hukum, harus terbukti bahwa memang dia terlibat bersalah dalam blocking, ya kan? Nah, tapi karena mekanisme politik majority rule di MPR, dia diberhentikan. Sesudah itu kita bersepakat, ya, dalam rangka perubahan ketiga tahun 2001 bahwa presiden harus dipilih langsung oleh rakyat, gitu. Nah, bersamaan dengan itu, nanti kalau mau diberhentikan, bagaimana caranya? Ya kita bikin Mahkamah Konstitusi. Maka untuk saudara ketahui, Mahkamah Konstitusi itu lahir pertama kali idenya gara-gara Gus Dur diberhentikan, lalu kita sepakat pilpres langsung, tempat untuk menguji konstitusionalitas di MK. Sudah diputuskan toh, baru ya, dibentuk tim warawiri ke seluruh dunia. Apa aja sih kerjaannya MK ini? Nah gitu loh, itu sejarahnya. Jadi dengan kata lain saudara, MK itu dibuat untuk memastikan pemberhentian presiden itu tidak hanya karena jumlah suara di MPR. Dengan kata lain, sistem impeachment itu memperkuat sistem presidensial yang fixed term. Itu loh dampaknya itu. Dan ini juga saya alami karena membuat undang-undang MK itu telat gara-gara ada kasus Sukoidi, Ibu Mega. Nanti kelompok yang di pemerintah menganggap kalau lahir MK, waduh nanti di-impeach presiden. Akhirnya undang-undang itu telat dikirim. Dari Pak Yusril itu sudah siap, tapi telat dikirimnya. Maka karena tergesa-gesa, jadinya saya dipilih jadi hakim konstitusi pertama. Ya ada positifnya juga. Kalau nggak kepilih saya kan. Nah, saya menceritakan ini untuk menggambarkan sistem impeachment itu memperkuat sistemnya presiden. Nggak boleh dia diberhentikan tengah jalan. Nah maka ya kalau mau mencari kesalahan, mencari alasan bagaimana kita memberhentikan presiden mudah. Apalagi mencari kesalahan wakil presiden gampang. Seminggu dapat itu. Ya. Ada aja Denny Indrayana, udah ketemu itu semua. Tapi masalahnya bukan sebab yang dijadikan alasan untuk impeachment. Proses politiknya itu nggak mungkin. Kecuali kalau presiden sendiri yang berniat untuk memberhentikan wakilnya. Dan itu tidak mungkin karena waktu dia menahan, dia yang minta kepada presiden supaya anaknya jadi wakil dia. Ini faktanya begitu. Dan kemudian partai sekarang 80% lebih, 85% di koalisi. Maka tidak mungkin DPR dan MPR itu akan memberhentikan apakah wakilnya atau presidennya. Maka maksud saya gerakan oposisi ini bukan untuk menjatuhkan, tapi ini penting sekali untuk
memperdebatkan ide-ide, melawan ide-ide yang berbahaya untuk bangsa dan negara, ya, menentang kebijakan-kebijakan yang sesat dan menyesatkan. Banyak sekarang kebijakan yang sesat dan menyesatkan banyak, hanya gara-gara mau ABS gitu, ya kan? Kadang-kadang baru bangun tidur kepikiran ini ada masuk langsung perintah. Nggak bisa begitu. Ini kan kita bernegara. Negara itu harus diinstitusionalisasikan. Kalau membayangkan pendidikan kader pemimpin masa depan, cek dulu apa yang ada. Ada Lemhanas, ada LAM, ada pusdiklat seluruh kementerian, ada Unham. Ini program. Kok tiba-tiba URI? Gitu loh. Jadi ide semacam ini bukan berarti tidak mulia. Semua ide itu pasti ada alasan mulianya. Tapi dia harus dibawa dulu ke musyawarah perencanaan melembaga. Maka di samping soal komunikasi, manajemen, problem kita yang ketiga ini pelembagaan politik. Ciri negara modern itu yang bisa memajukan peradaban suatu bangsa kalau ditopang oleh institusionalisasi politik. Institusi, seperti dikatakan oleh Daron Acemoglu, Why Nations Fail. Banyak negara maju, banyak negara gagal. Kenapa? Karena the quality of the institution, kualitas institusinya. Institusi negara modern itu harus melembaga, dan pelembagaannya itu ya namanya modern. Strukturnya miskin, fungsinya kaya. Jangan dibalik. Strukturnya kaya, fungsinya ya itu saja. Seperti yang dikeluhkan oleh Presiden Syukur Mandar tadi. Jadi institusi kita temu itu cermin dari cara berorganisasi abad ke-19. Sedangkan sekarang sudah abad ke-21. Nah, jadi problem institusi ini saudara-saudara soal serius. Nah, jadi saya anjurkan kita bawa gerakan oposisi, beroposisi kepada ide, beroposisi kepada kebijakan-kebijakan. Jangan ngomongin ijazah, jangan ngomongin baju yang dipakai, jangan membicarakan kualifikasi pribadi. Ya kan? Nah, tolong dicek putusan terakhir Mahkamah Konstitusi mengenai KUHP bahwa penghinaan kepada presiden itu tidak bisa diajukan oleh siapa-siapa kecuali oleh presiden dan atau wakil presiden sendiri. Tapi saya kritik MK, tidak begitu menjelaskannya, bukan diadukan oleh presiden dan wakil presiden, titik, bukan begitu. Diadukan oleh presiden dan wakil presiden sebagai pribadi supaya dipisah antara institusi kepresidenan dan pribadi. Itu yang kami putus tahun 2006 dulu waktu ada Buaya, demonya Egy Sujana, Buaya diajukan KUHP lama itu. Lalu kita putuskan mengabulkan bahwa pasal penghinaan kepada presiden bukan ditiadakan, tetap ada, tetapi diubah bukan delik biasa yang bisa ditafsirkan oleh polisi. Oh, presiden kita ini merasa tersinggung, tangkap orang, nggak boleh begitu. Tetapi dia delik aduan, kelas delik. Jadi kalau yang tersinggung, terhina, itu kan perasaan pribadi, bukan institusi. Institusi presiden, institusi menteri, nggak punya perasaan. Yang punya perasaan itu pribadi. Kalau dia merasa terhina, dia mengadu. Tapi harus dipastikan, jangan dibilang harus diadukan oleh presiden dan wakil presiden. Nah, itu bisa ditafsirkan lagi, berarti para pembantunya semuanya akan membela. Ini sebenarnya tadi nggak ada hubungan, tidak boleh dia mengadu itu pakai anggaran negara karena ini urusan pribadi. Ya, jadi bagus itu putusan MK memperjelas, tapi ya kan saya bilang kurang jelas, nanti ditafsirkan beda lagi.
Ini untuk membantu kita bernegara itu secara melembaga, saudara-saudara. Jadi salah satu problem kita di pelembagaan ini campur aduk individu dan dinas, gitu loh. Problem konflik kepentingan berat sekali sekarang. Maka ya ada buku yang memberi inspirasi pada saya membuat buku Oligarki dan Totalitarisme baru terbitan LP3IS. Sheldon Woolley yang menulis Demokrasi Incorporated tahun 2008. Ya, Manage Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism. Jadi dia bilang kalau di zaman Hitler penguasa publik mengangkangi urusan privat. Tapi zaman sekarang penguasa privat mengangkangi urusan publik. Itu gejala di Amerika. Para pengusaha masuk politik, tadinya di belakang layar, kemudian di depan layar, terpilih pula jadi presiden, Donald Trump. Nah ini yang disebutnya totalitarianisme baru. Tapi menurut saya lebih luas lagi di Indonesia ini, bukan cuma bisnis dan politik jadi satu. Lebih dari itu, neo-totalitarianisme itu tatkala fungsi-fungsi kekuasaan itu campur aduk. Harus dibedakan. Kalau dulu Montesquieu membagi trias politika, dia menulis tahun 1748, itu yang mempengaruhi revolusi Prancis. Trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Sekarang ini udah tumbuh banyak sekali, maka harus kita bagi empat: eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran. 3 fungsi kekuasaan ini nggak boleh campur aduk. Coba lihat sekarang saudara-saudara, lembaga-lembaga independen sekarang dipolitisasi semua. Ini pejabat terakhir yang kami berhentikan Ketua ORI, Ari Susanto, mantan sekjen BPHM ini pula. Begitu saya periksa, ya Allah, banyak sekali masalah. Kita berhentikan. Tidak hormat, sudah keluar ke presnya. Tapi yang menarik, sebelum itu kami kumpul dengan staf semua. Saya tanya, bagaimana pendapat? Iya Pak, kami diarahkan begini, supaya urusan MBG jangan diganggu-gugat. Kenapa begitu? Ombudsman ini lembaga independen, dia mengawasi public services. Kok begitu? Jadi rupanya ya karena dia orang titipan partai. Maka saudara, semua lembaga independen terakhir Mahkamah Agung, itu titipan partai semua. Ini harus dikawal saudara-saudara. Itu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran. Dia harus check and balance. Kayak tadi loh, Talut dan Janut itu. Ya, berapa menit lagi? Saya kayak Presiden Syukur Mandar ini. Ya, nah jadi ini harus dikawal. Begitu juga yang makro, ya, pentahalik makro, state, civil society, market, and the media. Kalau Sheldon Woolley menyebut antara state dan bisnis ini jadi satu. Orang bisnis tadinya di belakang layar, sekarang di depan layar, kipas-kipas depan layar. Gitu kan? Ini terjadi di kita juga. Tapi lebih dari ini, state, korporasi, ada 2 lagi, civil society dan media. Ini cenderung mau dirangkul juga. Maka presiden gerakan oposisi pasti nggak lama lagi akan dirangkul ini. Tapi demi dinamika kualitas demokrasi dan negara hukum kita, biarlah orang kaya, kita memerlukan orang kaya rocky gerung, banyak yang begitu itu, ya kan? Biar dia di luar untuk merecoki kekuasaan gitu. Ada Ihsan bin Nursi, ya kan? Sejak mahasiswa tahu sendiri. Tapi pikiran berbeda harus didengar. Tidak bisa nggak didengar. Nah, inilah saya rasa saudara sekalian, ya. Jadi state, civil society, market, dan the media, terutama civil society. Saya selalu mengatakan civil society di barat
lahir dari ekspansi kekuasaan negara. Nabi Muhammad bikin negara Madinah mulai dengan mendirikan masyarakat madani. Indonesia juga begitu. Sebelum kita bikin ORNEK, organisasi negara, 18 Agustus yang sekarang 17 Agustusnya kita peringati. Kita ini udah banyak sekali ribuan ormas. Ormas kita mendahului ORNEK. Itu loh. Sampai sekarang ini kalau ada pemekaran daerah SD swasta sampai perguruan tinggi swasta dinegerikan. Gejala yang sama pada awal kemerdekaan itu semua infrastruktur sosial masyarakat dinegarakan, termasuk Gajah Mada itu dari UI. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, sejarah kita ini sejarah civil society, maka jangan biarkan negara mengkooptasi. Ini kita membangun masyarakat madani beyond state dalam pengertian formal. Jadi kalau ada suara-suara yang berbeda dari masyarakat itu bagus. Tidak usah dituduh macam-macam George Soros lah segala macam. Ya kan? Itu cara teori konspirasi. Nah, jadi saya rasa ini aja mudah-mudahan gerakan oposisi ini ya efektif gitu, menggerakkan kesadaran publik yang lebih luas untuk berpikir alternatif dan tidak perlu ragu-ragu membudayakan pikiran yang berbeda dari mainstream. Selamat sekali lagi.